pemirsa JTV Malang, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Violita dapat menjumpai Anda dalam Momenta. Pada saat ini saya sedang berada di GOR Universitas Tribuana Tunggadewi, di mana pada hari ini juga akan dilaksanakan Disnatalis ke-25 tahun Universitas Tribuana Tunggadewi. Bagaimana keseruan acaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Universitas Tribuana Tunggadewi memperingati Disnatalis ke-25 sebagai momentum merefleksikan perjalanan sekaligus meneguhkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Peringatan yang mengusung semangat seperempat abad pengabdian ini diawali dengan registrasi peserta dan tamu undangan yang diikuti oleh rangkaian acara pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Tribuana serta doa bersama. Suasana hikmat mewarnai jalannya acara saat seluruh hadirin mengikuti setiap rangkaian pembukaan sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan Universitas Tribuana Tunggadewi yang telah memasuki usia ke-25 tahun. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti seluruh rangkaian Disnatalis ke-25 Universitas Tribuana Tunggadewi dengan penuh rasa syukur, hikmat, dan kebersamaan hingga penghujung acara nanti. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa cinta dan hormat kita kepada Ibu Pertiwi serta kebanggaan terhadap alma mater tercinta, marilah bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Tribuana. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri. Seperempat abad Universitas Tribuana Tunggadewi melalui tayangan video 25 tahun jejak Universitas Tribuana Tunggadewi. 25 tahun yang lalu, semua ini bermula dari sebuah langkah kecil. Sebuah mimpi sederhana untuk merajut cita-cita, membentangkan jalan bagi generasi muda dari berbagai sudut negeri. 25 tahun melangkah, kita tidak pernah berhenti. Kita berdiri melampaui sejarah kita sendiri. Inilah perjalanan kita, 25 tahun Universitas Tribuana Tunggadewi, terus melaju menginspirasi Nusantara. Selanjutnya, para hadirin diajak menyaksikan tayangan video yang menampilkan jejak perjalanan Universitas Tribuana Tunggadewi selama 25 tahun. Tayangan tersebut menampilkan berbagai perkembangan dan kontribusi universitas dalam dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tunggadewi. Kita mendirikan yayasan pada tahun 1989 awal. Pada tahun 89 kami menyewa gedung di Jalan Ijen nomor 9092 milik Koperasi Jawa Timur. Kami sewa untuk persiapan pendirian, waktu itu namanya sudah kita siapkan Universitas Tribuana Tunggadewi. Namun demikian karena ada aturan baru sehingga waktu itu kami ditolak dan hanya boleh mendirikan sekolah tinggi dahulu. Sehingga kami berubah arah menjadi mendirikan dulu Sekolah Tinggi Pertanian Tribuana. Dan kita konsepnya murah, tapi baik, dalam arti baik itu sesuai dengan standar yang ada. Jadi konsepnya baik dan murah. Sehingga namanya sekarang oleh Profesor Pan dikembangkan menjadi Universitas Kerakyatan. Bukan berarti rakyat itu miskin, bukan. Tapi kerakyatan itu berpihak kepada rakyat yang memang memerlukan.
Membuka rangkaian sambutan, Ketua Panitia Disnatalis menyampaikan bahwa peringatan Disnatalis ke-25 bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi, memperkuat sinergi, serta membangun optimisme dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi di masa depan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh sivitas akademika, alumni, dan para mitra dapat terus bersinergi untuk mendorong Universitas Tribhuwana Tunggadewi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Selanjutnya, acara yang ke-10 adalah Budaya Nusantara dilaksanakan oleh Sivitas Akademika Unitri yang dipadukan dengan kegiatan Fun Run, Fun Walk, dan Bazar UMKM yang kami juga laksanakan bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dan acara yang terakhir adalah Musyawarah Nasional dan Reuni Akbar IKA Buana dengan tema Alumni Bersatu Unitri Maju. Acara ini sebagai momentum mempererat jejaring alumni dan memperkuat kontribusi bagi alma mater tercinta. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 200 alumni, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Dan kegiatan ini kami laksanakan hari Sabtu kemarin tanggal 1 Agustus 2026. Dan pada hari ini kita bersama-sama mengikuti peringatan Disnatalis ke-25 Universitas Tribhuwana Tunggadewi sebagai puncak seluruh rangkaian kegiatan. Hadirin, perjalanan sebuah universitas tidak hanya diukur dari usianya, tetapi juga dari capaian, inovasi, dan kontribusi yang dihasilkan. Untuk itu, marilah kita simak bersama laporan kinerja Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Profesor Dodi Wirawan Irawanto, SE MCom PhD. Kepada Bapak Rektor, kami persilakan. Memasuki rangkaian acara inti, Rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi menyampaikan laporan kinerja universitas sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban atas berbagai program yang telah dilaksanakan. Dalam paparannya, Rektor menyampaikan bahwa Universitas Tribhuwana Tunggadewi terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan akreditasi program studi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap program studi memiliki standar akademik yang semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan dunia pendidikan maupun dunia kerja. Selain peningkatan mutu akademik, universitas juga terus memperkuat tata kelola kelembagaan. Hal ini tercermin melalui peningkatan indeks tata kelola Unitri sebagai wujud komitmen dalam menerapkan sistem pengelolaan universitas yang lebih efektif, transparansi, dan akuntabel di bidang penelitian. Produktivitas dosen dan civitas akademika juga terus didorong melalui peningkatan publikasi jurnal ilmiah. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen universitas dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Rektor menegaskan berbagai capaian tersebut menjadi landasan bagi Universitas Tribhuwana Tunggadewi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mampu menjadi perguruan tinggi yang semakin berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Bapak Ibu yang terhormat, sengaja kami sampaikan slide ini di slide pertama, sebagai PTS. Tentu memiliki program studi unggul itu adalah sebuah raihan yang luar biasa. Dari 19 program studi yang ada di Unitri ini, alhamdulillah atas dedikasi dan kerja keras dari pimpinan sebelum kami, Bapak Ibu sekalian, 4 program studi sudah terakreditasi unggul. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Tapi kita jangan lengah Bapak Ibu,
ketika proses akreditasi itu bergeser dari paradigma pendidikan normatif kepada pendidikan yang harus berbasis kepada kebutuhan industri, di mana sekarang semakin banyak atau hampir sebagian besar proses akreditasi itu dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Ya, mungkin teman-teman yang terlibat dalam proses akreditasi ya jauh lebih mudah menghadapi badan akreditasi daripada lembaga akreditasi mandiri. Poinnya apa, Bapak Ibu? Ya, jangan lengah dengan capaian ini. Ya, kita harus mempertahankan, kita harus all out ya untuk selalu berinovasi. Ya, sehingga apa yang kita janjikan kepada mahasiswa kita atas akreditasi tersebut ya bisa mereka dapatkan. Satu lagi yang perlu saya laporkan ya, walaupun tidak ada pengukuran yang pakem ya, kalau kita mengikuti pengukuran dari indikator kinerja utama ya, rata-rata pengelolaan tata kelola itu ya ditentukan karena proses akreditasi institusinya maupun program studinya. Ya, kebetulan saya orang organisasi ya, ada beberapa tools alat yang bisa memotret ya bagaimana perjalanan kita memperbaiki tata kelola. Di awal saya memimpin, saya izin kepada pimpinan sebelumnya, kepada yayasan, kepada Bapak Ibu semua untuk sedikit memperlambat, bukan dalam artian kita slow ya, karena apapun inovasi, apapun transformasi yang kita lakukan kalau tata kelolanya kurang baik, kita akan berjalan terseok-seok. Ya, hadir di sini kolega saya dari Pertamina, mungkin nanti Bapak bisa sampaikan juga di materi orasi, Bapak Dedi Yusman. Mohon maaf tadi belum saya sampaikan pada saat saya memberikan ucapan selamat datang, gitu ya. Selamat datang Pak Dedi Yusman. Nanti mungkin bisa bercerita, ya tata kelola itu ditentukan oleh kepemimpinan. Nah, kepemimpinan apa ada di saya saja? Tidak, ada di Bapak Ibu semua. Ya, apakah harus menduduki jabatan? Tidak. Ya, Bapak Ibu sebagai dosen adalah kepala atau pimpinan ya di kelas. Nah, tata kelola yang baik itu ya ada pada semua elemen selain hal-hal yang bersifat administratur. Ya, setelah saya melakukan kajian ya, dengan melakukan pendekatan dengan menggunakan content analysis ya, tata kelola Unitri yang terbukti dari beberapa dokumentasi yang ada di sumber-sumber internet maupun sumber-sumber legit yang lain, tata kelola kita ada di angka yang cukup baik, 78. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Di kawan-kawan di sini semua ya, saya tidak menghitung prosentasenya ya. Kebanyakan yang menjadi pimpinan, yang menjadi dosen itu adalah alumni-alumni kita juga. Ya, ini menjadi langkah strategis ya untuk bagaimana kita mengembangkan institusi kita ini untuk lebih berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Patria Nusantara, Profesor Devanto Sasta Pratomo, SE, MSI, PhD. Kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Patria Nusantara, dengan hormat kami persilakan. Melanjutkan rangkaian acara, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Patria Nusantara menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih Universitas Tribhuwana Tunggadewi selama 25 tahun perjalanannya. Menurutnya, yayasan akan terus mendukung pengembangan universitas, baik melalui peningkatan kualitas akademik, penguatan sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana agar Unitri semakin mampu bersaing dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Atas nama Dewan Pembina Yayasan Bina Patria Nusantara, saya mengucapkan selamat Dies Natalis kepada seluruh keluarga besar Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Semoga momentum ini dapat menjadi sarana untuk merefleksikan perjalanan panjang yang telah kita lalui. Jadi 25 tahun saya kira bukan umur yang pendek. Jadi usia sebuah perguruan tinggi juga bukan hanya
dihitung dari lamanya berdiri, tetapi juga dari kontribusi nyata yang kita bisa berikan bagi negeri. Kami di sini bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah kita ini hadir Dewan Pendiri dari Universitas Tribuana, Dewan Pendiri dari Yayasan Bina Patria Nusantara. Saya kira berkat dukungan, berkat support dan juga inisiasi visi dari Bapak Ibu pendiri di sini bisa menjadikan Unitri seperti yang ada sekarang ini. Kita mendoakan para pendiri selalu sehat, penuh keberkahan dan juga selalu berbahagia. Yayasan saya kira akan senantiasa memberikan dukungan terhadap berbagai upaya pengembangan universitas, baik dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia. Kita akan selalu bersinergi. Saya kira kita menyambut baik bahwa Unitri juga sudah memiliki program iProgress. Saya juga mengajak seluruh keluarga besar Unitri untuk terus-menerus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong dan menjadikan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan pelayanan sebagai budaya yang melekat dalam setiap langkah kita, seperti yang diinisiasi atau dicita-citakan oleh para pendiri kita. Akhir kata, saya kira selamat Dies Natalis Universitas Tribuana Tunggadewi yang ke-25. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, memberikan kekuatan dan keberkahan kepada kita semua dalam mengemban amanah memajukan pendidikan tinggi di Indonesia secara umum. Sebagai bagian dari rangkaian Disnatalis ke-25, Universitas Tribuana Tunggadewi bersama Yayasan Bina Patria Nusantara menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan melalui penyerahan beasiswa program peduli anak bangsa kepada sejumlah siswa sekolah dasar, yaitu SD Merjosari 3, SMP Sunan Giri, SD Landung Sari 1, SD Dinoyo 3, MI Sunan Giri, SD Dinoyo 1, SD Tlogomas 1, SD Tlogomas 2, serta SD Karangwidoro 2. Program beasiswa ini menjadi wujud kepedulian yayasan dalam memberikan dukungan kepada anak-anak agar dapat terus melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita mereka meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Penyerahan beasiswa berlangsung penuh kehangatan dan disambut antusias oleh para penerima yang turut hadir dalam perayaan Disnatalis ke-25 Universitas Tribuana Tunggadewi. Setelah penyerahan beasiswa, rangkaian Disnatalis dilanjutkan dengan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Vice Presiden Pertamina Eksplorasi Regional 4 PT Pertamina IP Cepu yang juga menjabat sebagai Presiden Himpunan Ahli Geofisika Indonesia atau HAGI.
Dalam orasinya, pemateri menyoroti dampak pemanasan global yang semakin nyata dan pentingnya pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan melalui pendekatan Research Based View atau RBV. Menurutnya, pemanfaatan potensi dan keunggulan sumber daya yang dimiliki menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pemateri juga menekankan pentingnya menyiapkan kepemimpinan masa depan Indonesia yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim, sekaligus mendorong inovasi dan keberlanjutan di bidang sektor pembangunan. Ini sedikit Pak, saya terakhir S3-nya bersama Prof. Dodi sebagai promotor saya, dan saat ini selain di Pertamina, saya di Himpunan Ahli Geofisika Indonesia sebagai presidennya. Lanjut. Nah, ini sebagai background. Kalau kita lihat emisi CO2 per kapita, posisi Indonesia ini berada itu masih di bawah dunia, yang rata-rata itu 4,7 ton per tahun, Indonesia itu baru 2,5 ton. Dibandingkan Amerika dan Cina, itu kita jauh di bawah, lihat yang hijau itu. Sehingga dengan rendahnya emisi CO2 ini, itu memungkinkan Indonesia masih memiliki peluang yang besar untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan lingkungannya. Nah, coba selanjutnya kita lihat, apa sih hubungannya CO2 dengan pemanasan global? Boleh, next. Ini kalau kita lihat ini dari grafik anomali, hubungan konsentrasi CO2 dengan anomali suhu global. Jadi makin meningkat konsentrasi CO2, maka anomali suhu global ini makin meningkat. Kalau kita lihat di grafik nomor 3, itu korelasinya positif. Dan sejak tahun 60, kalau kita lihat di tahun 2024, tahun 60 itu suhu 24 derajat misalnya di Malang, itu sama dengan suhu 25 derajat saat ini. Jadi udah meningkat 1 derajat dalam sekian tahun. Berikut untuk kepemimpinan berlanjutan tersebut, yaitu berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang yang mencangkup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga pimpinan masa depan Indonesia itu dituntut untuk mampu mendorong inovasi, pengembangan SDM, tata kelola yang baik, serta pelestarian lingkungan secara terintegrasi. 3 hal ini yang jadi poin adalah nilai jangka panjang, green human resource management, inovasi hijau, dan kinerja berkelanjutan. Jadi inilah dimensi kepemimpinan masa depan yang kita harapkan untuk membangun Indonesia dimulai dari sekarang. Ini contohnya kita ambil untuk sumber daya energi dan dekarbonisasi di Indonesia. Ada 4, ini ada panas bumi, hidrogen alami, migas, CCS, CCUS. Ini yang dilakukan di bidang energi, yaitu menjaga ketahanan energi, mempercepat transisi energi, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, dan mencapai net zero emission. Lanjut. Nah, ini contoh Bapak Ibu semua, langkah yang sudah dilakukan di Pertamina menuju transisi energi. Kita sudah memasang untuk geotermal panas bumi ini, kapasitas terpasang itu 1.878 dari 4.600 GWH dari panas bumi. Ini terbesar untuk Indonesia. Kemudian yang ada pengurangan emisi CO2, kemudian ini yang baru itu CCUS. Nah, terus untuk desa energi berdikari kami juga sudah melakukan, ada 176 desa untuk kita bantu dalam pengembangan energi bersih. Dan saya rasa nanti Unitri mungkin bisa ikut bekerja sama kita dalam pembangunan desa bersih itu. Mungkin di situ bisa kita kolaborasikan. Lanjut. Nah, apa kesimpulan yang kita yang menjadi
poin daripada yang kami sampaikan ini adalah bahwasanya sustainability management berbasis sumber daya merupakan paradigma yang strategis dan relevan dalam menghadapi kepemimpinan masa depan Indonesia. Paradigma ada 3, paradigma RBV, resource based value, strategik ada 5 tadi, kemudian ada 5 sumber daya utama yang 5 ini, kemudian kepemimpinan visioner yang berdaya saing, di mana kepemimpinan visioner itu mampu melakukan pengelolaan 5 aspek sumber daya dengan visi yang berkelanjutan. Kira-kira Bapak Ibu, demikian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada kira-kira bubble yang dapat diambil untuk pengembangan Unitri ke depan. Sebagai penutup, ada katanya, mungkin bagi Bapak Ibu semua pernah ingat waktu zaman SD, ada pantun, ada syair, ada pepatah, ada peribahasa. Nah, saya sampaikan nama yang lain, namanya gurindam. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang dibawa orang ke kota Malang. Unitri dari Jawa Timur, masa depannya cemerlang berkat kerjasama universitas dan yayasan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai orasi ilmiah pertama, rangkaian Disnatalis berlanjut dengan orasi ilmiah kedua yang dilengkapi penampilan seni enggang dari mahasiswa Kalimantan Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang menambah semarak perayaan 25 tahun perjalanan kampus Unitri. Kini marilah kita kembali memasuki rangkaian akademik di Disnatalis ke-25 Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Orasi ilmiah kedua akan disampaikan oleh Dr. Suli Indradewi, SOS MA. Rangkaian Disnatalis ke-25 Universitas Tribhuwana Tunggadewi berlanjut dengan orasi ilmiah kedua yang disampaikan Suli Indradewi, mengangkat tema tantangan masyarakat di era digital, khususnya dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Dalam paparannya, pemateri menjelaskan bahwa perkembangan digital membawa berbagai peluang sekaligus tantangan. Oleh karena itu, dunia pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki karakter, empati, dan tanggung jawab sosial. Pemanfaatan media sosial menurut pemateri perlu diiringi dengan literasi digital dan etika berkomunikasi agar teknologi dapat menjadi sarana yang memberikan manfaat, bukan justru mengurangi nilai-nilai kemanusiaan. Saya percaya universitas yang besar tidak dibangun oleh sekelompok orang yang merasa paling memiliki, tetapi oleh banyak orang yang benar-benar merasa ikut memiliki. Di kampus ini tidak ada kontribusi yang terlalu kecil untuk dihargai dan tidak ada jabatan yang terlalu tinggi untuk tidak mendengarkan. Mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, alumni maupun pimpinan memiliki peran yang sama pentingnya dalam menulis cerita besar bernama Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Karena pada akhirnya rasa memiliki tidak pernah lahir dari sebuah jabatan. Ia tumbuh dari kepercayaan, keterbukaan, dan kesempatan untuk ikut berkontribusi.
Ketika setiap orang merasa didengar, dihargai, dan dipercaya, mereka tidak hanya akan bekerja untuk Unitri, tetapi juga dengan bangga membawa nama Unitri kemanapun mereka melangkah. Persoalannya di era digital, rasa memiliki tidak lagi berhenti di dalam pagar kampus. Ia akan selalu menemukan jalannya ke ruang publik. Orang yang bangga terhadap institusinya akan menceritakannya. Orang yang kecewa pun akan melakukan hal yang sama. Bedanya hari ini cerita itu tidak lagi berpindah dari mulut ke mulut, tetapi menyebar dalam hitungan detik melalui media sosial. Bahkan kadang keluhan bisa lebih cepat viral daripada pengumuman resmi. Karena itu apa yang kita bangun di dalam organisasi akan selalu tercermin pada bagaimana organisasi itu dipersepsikan di luar. Hari ini kita hidup dalam sebuah ruang baru yang oleh banyak ilmuwan komunikasi disebut sebagai ruang digital. Jika dahulu kita mengenal 6 atau 7 benua sebagai ruang tempat manusia berinteraksi, maka hari ini kita seolah memiliki benua baru, yakni dunia maya. Sebuah ruang yang tidak dibatasi oleh letak geografis, melainkan oleh koneksi internet. Di ruang inilah sebagian besar waktu kita habiskan. Belajar, bekerja, berdiskusi, mencari informasi, membangun jejaring, bahkan membentuk identitas. Sebab orang akan selalu memberikan lebih dari yang diminta ketika mereka merasa dipercaya, bukan sekedar diperintah. Di era digital, rasa memiliki itu memiliki bentuk baru. Ia tidak hanya tampak dari kehadiran kita di ruang kelas, tetapi juga bagaimana kita membawa identitas akademik kita ke ruang publik. Hari ini dosen tidak hanya berbicara di depan mahasiswa, kita juga berbicara melalui media massa, media sosial, podcast, webinar, maupun berbagai platform digital lainnya. Dengan kata lain, setiap dosen kini memiliki kesempatan menjadi intelektual publik. Saya sangat mendukung dosen untuk aktif menulis di media massa, membangun kanal YouTube, membuat podcast, atau memanfaatkan media sosial. Bahkan saya percaya universitas akan semakin dikenal jika semakin banyak dosennya hadir dalam ruang-ruang publik. Namun pertanyaannya bukan lagi seberapa sering kita membuat konten, melainkan seberapa bermakna konten yang kita hasilkan. Sebagai akademisi kita tidak sedang berlomba menjadi konten kreator yang paling viral. Kita sedang membangun reputasi sebagai ilmuwan yang menghadirkan pengetahuan bagi masyarakat. Konten yang kita buat seharusnya menunjukkan kapasitas berpikir, keluasan wawasan, integritas akademik, dan kepedulian terhadap persoalan sosial. Sebab yang akan diingat oleh publik bukan hanya wajah kita di layar, tetapi juga gagasan yang kita tinggalkan. Kita juga perlu menyadari bahwa setiap unggahan adalah cerminan diri kita. Cara kita menulis, cara kita merespon perbedaan pendapat, pilihan kata yang kita gunakan, bahkan cara kita berdialog dengan orang lain, semuanya membentuk persepsi publik terhadap diri kita sekaligus institusi yang kita wakili. Ada yang mengatakan pepatah lama, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah ini mungkin terdengar sederhana tetapi mengandung pesan yang sangat relevan. Mahasiswa tidak hanya belajar dari apa yang kita ajarkan di ruang kelas, mereka juga belajar dari apa yang kita tulis, apa yang kita unggah, bagaimana kita berdebat, bagaimana kita menghargai orang lain, dan bahkan bagaimana kita menyikapi kritik. Maka jika kita memilih hadir di media sosial atau media massa, marilah kita hadir bukan sekedar untuk mencari perhatian, melainkan untuk memberi pencerahan, bukan sekedar mengejar jumlah pengikut tetapi memperluas manfaat. Bukan sekedar agar terlihat keren, tetapi agar ilmu pengetahuan semakin dekat dengan masyarakat. Karena pada akhirnya universitas tidak hanya dikenang oleh bagaimana bangunan yang dimilikinya atau akun media sosial yang dikelolanya. Universitas akan dikenang melalui kualitas pemikiran orang-orang yang mewakili namanya di ruang publik. Kampus ini memakai nama seorang perempuan besar, tadi beberapa kali disinggung, Ratu Tribuana Tunggadewi. Namun saya tidak ingin berbicara tentang beliau sebagai tokoh sejarah yang namanya kita abadikan di gerbang kampus.
saya ingin berbicara tentang nilai-nilai kepemimpinan Tribuana Tunggadewi. Bukan semata karena beliau seorang perempuan yang memimpin, beliau dikenang karena mampu membangun kepercayaan, menyatukan berbagai kekuatan, memberi ruang bagi orang-orang terbaik untuk bertumbuh dan meninggalkan warisan yang melampaui zamannya. Kepemimpinan beliau mengajarkan bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuannya mengendalikan, tetapi juga kemampuannya memberdayakan. Sebagai perempuan, saya sering merenungkan sebuah paradoks. Universitas ini menggunakan nama seorang pemimpin perempuan. Sebagian besar dosen dan karyawan, dosen tenaga kependidikan di kampus ini juga perempuan. Namun pertanyaannya yang perlu kita renungkan bersama adalah, sudahkah perspektif perempuan benar-benar hadir dalam cara kita membangun universitas ini? Perspektif perempuan bukan berarti semua jabatan harus diisi oleh perempuan, bukan. Bukan juga berarti perempuan harus selalu diprioritaskan, bukan juga. Perspektif perempuan adalah cara pandang yang menghadirkan empati, keadilan, kepedulian, ruang dialog, dan kesempatan yang setara bagi setiap orang untuk berkembang. Usai sesi orasi ilmiah, suasana Disnatalis berubah menjadi lebih hangat melalui penampilan musik dari alumni Universitas Tribuana Tunggadewi yang turut memeriahkan perayaan 25 tahun perjalanan kampus. Lagu-lagu yang dibawakan mendapat sambutan meriah dari para tamu undangan dan sivitas akademika. Penampilan ini menjadi simbol eratnya ikatan antar alumni dengan alma mater, sekaligus menambah semangat perayaan Disnatalis ke-25 Universitas Tribuana Tunggadewi. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada momen yang penuh kebanggaan, yaitu pengumuman penerima penghargaan Dies Natalis ke-25 Universitas Tribuana Tunggadewi. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, inovasi, dan prestasi yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Universitas Tribuana Tunggadewi. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi, Universitas Tribuana Tunggadewi memberikan penghargaan kepada dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa yang telah memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan universitas. Penghargaan tersebut menjadi wujud apresiasi sekaligus motivasi agar seluruh sivitas akademika terus berkarya, berinovasi, dan meningkatkan kualitas dalam bidang akademik, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Muhammad Farid Nurul Anwar, SPD MPD. Kami persilakan maju menuju panggung. Selanjutnya, masih di kategori penghargaan dosen berprestasi, kami mengundang Bapak Dr. Muhammad
Rifai SEMM. Selanjutnya penghargaan akan diserahkan secara langsung oleh Rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi didampingi oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Patria Nusantara Profesor Dodi Wirawan Irawanto SEM Kompi XD dan Profesor Devanto Sasa Pratomo SEMM MSI PXD. Dengan hormat kami persilakan. Filosofi kerakyatan itu bukan berarti kemudian kita tidak berdaya ya. Justru bangsa yang besar itu bisa dikembangkan dari kerakyatan itu, sehingga Unitri hadir dengan memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin secara ekonomi kurang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Unitri mampu untuk membiayai mereka. Dan strategi-strategi yang kami tempuh dari 25 tahun kami mengabdi ke negara ini adalah dengan cara membangun jejaring kolaborasi dengan mitra strategis ya, untuk sama-sama memikirkan pengembangan sumber daya manusia lewat pendidikan tinggi yang ada di negara ini. Mengenai jejaring dan juga persaingan saat ini nih Prof, gimana sih Unitri cara mempersiapkan pendidikan untuk semua kalangan agar bisa nih naik tingkat terus? Justru di era digital ini ya, di era tanpa batas ini kita mendapatkan banyak benefit ya, kolaborasi bisa dilakukan dalam bentuk apapun. Sehingga kami bisa bermitra strategis dengan pemerintah, dengan perusahaan, bahkan dengan perguruan-perguruan tinggi internasional untuk sama-sama mengembangkan program yang tidak hanya sekedar menguatkan institusi tapi juga menyiapkan lulusannya sehingga mereka bisa bersaing secara global. Baik, yang terakhir nih Prof, harapan Prof Dodi sendiri untuk para tenaga didik, terus dosen dan juga mahasiswa dalam rangka 25 tahun Unitri. Jelas ya, 25 tahun ini jadi momen refleksi ya. Jadi saya rasa sambutan dari orasi ilmiah itu semua menyentuh ya, untuk apa kita ada di Unitri sampai detik ini. Dan kita berharap teman-teman lebih memiliki motivasi baru ya, untuk lebih peduli terhadap alma maternya, terhadap kampusnya, sehingga bisa bersinergi untuk membangun, menjadikan Unitri lebih baik.
Sebelumnya saya juga menyampaikan selamat Dies Natalis ya ke Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang ke-25. Jadi sebenarnya 25 tahun itu bukan sebuah umur yang pendek ya. Jadi Universitas Tribhuwana Tunggadewi dan juga Yayasan Bina Patria Nusantara ini dibangun dengan inisiasi dan visi dari para pendiri yang mendorong ekonomi kerakyatan dan juga bagaimana pendidikan itu bisa bermanfaat bagi segenap masyarakat ya. Itu ditandai dengan berbagai beasiswa ataupun dukungan bagi mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu dan lain sebagainya. Dan saya kira ini sepanjang 25 tahun ini juga kita sebagai ini generasi kedua atau penerus dari Yayasan Bina Patria Nusantara terus komitmen untuk mendukung apa yang sudah diinisiasi oleh para pendiri kita, yaitu memajukan universitas sebagai universitas kerakyatan, sambil tentunya kita juga berupaya untuk mengantisipasi berbagai tantangan-tantangan global yang saat ini mengintai juga ya di banyak dunia pendidikan, mulai dari AI, kemudian digitalisasi dan sebagainya, itu menjadi tantangan kita. Tapi tetap kita membawa misi yang sudah dibangun oleh para pendiri daripada Unitri, yaitu membangun sebagai sebuah universitas kerakyatan. Sebagai puncak perayaan rangkaian Dies Natalis ke-25 ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng yang menjadi simbol rasa syukur atas perjalanan Universitas Tribhuwana Tunggadewi selama 25 tahun dalam mengabdi di dunia pendidikan. Momentum ini tidak hanya menandai pencapaian yang telah diraih, tetapi juga menegaskan komitmen universitas untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, menghasilkan lulusan yang berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Baik, demikian pemirsa acara Dies Natalis ke-25 tahun Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Semoga dengan adanya Dies Natalis ini mampu menjadikan Unitri universitas yang unggul, berorientasi global, dan kampus yang kerakyatan. Saya Violita dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.